Detektif Cilik, pernah nggak sih kamu perhatikan tanaman di sekitar rumahmu? Kenapa ya? Pohon mangga selalu berbuah mangga dan nggak pernah berbuah jeruk. Terus, kenapa ada bunga mawar yang warnanya merah, tapi ada juga yang putih? Misterius banget kan? Nah, yuk kita cari tahu. Hari ini kita bakal jadi detektif untuk membongkar rahasia di dalam tubuh tanaman. Teman-teman, pernah ada yang bilang nggak kalau mata kamu mirip papa? Atau senyum kamu mirip mama? Nah, itu namanya warisan sifat. Sama seperti kita, tanaman juga punya orang tua. Ilmu yang mempelajari bagaimana sifat-sifat tanaman diturunkan dari orang tua ke anaknya disebut genetika. Tahukah kalian, ada seorang ilmuwan yang sering disebut sebagai bapak genetika. Namanya adalah George Mendel. Dulu, George Mendel sangat penasaran mengapa tanaman bisa memiliki sifat yang berbeda-beda. Untuk mencari jawabannya, ia melakukan percobaan menggunakan tanaman kacang ercis atau kacang polong. Ia mengamati warna bunga, bentuk biji, dan berbagai sifat lainnya selama bertahun-tahun. Dari percobaan itu, George Mendel menemukan bahwa sifat-sifat tertentu dapat diwariskan dari induk kepada keturunannya. Jadi, tanaman itu dapat hadiah sifat dari induknya. Ada yang mewarisi warna bunga, ada yang mewarisi rasa buah, ada juga yang mewarisi bentuk daun atau tinggi batangnya. Makanya, pohon mangga akan menghasilkan mangga, bukan semangka atau jeruk. Lalu, di mana tanaman menyimpan rahasia itu? Di dalam tubuh tanaman, ada sesuatu yang super kecil bernama DNA. Biar gampang, bayangkan, DNA ini seperti buku resep ajaib. Di dalam buku resep ini, ada tulisan rahasia. Resep 1, bikin daun warna hijau segar. Resep 2, bikin buah rasanya manis banget. Resep 3, bikin batang yang tinggi menjulang. Kalau kita bisa melihat DNA dengan mata, mungkin bentuknya seperti perpustakaan yang penuh dengan ribuan resep untuk membuat sebuah tanaman. Nah, potongan resep rahasia ini namanya gen. Keren kan? Setiap gen punya tugasnya masing-masing. Ada gen yang mengatur warna bunga, ada yang mengatur ukuran buah, dan ada yang mengatur tinggi tanaman. Jadi, gen itu seperti koki kecil yang mengikuti petunjuk dari buku resep DNA. Sekarang muncul pertanyaan baru. Dari mana anak tanaman mendapatkan resep-resep itu? Setiap anak tanaman mendapat modal 50% resep dari tanaman jantan dan 50% resep dari tanaman betina. Tapi uniknya, ada gen yang sifatnya dominan alias si kuat, dan ada yang resesif alias si pemalu. Contohnya, kalau gen bunga ungu yang kuat ketemu sama gen bunga putih yang pemalu, anaknya bakal warna apa, hayo? Yap, warnanya bakal jadi ungu, karena sifat si ungu lebih kuat. Tapi, si gen putih nggak hilang, dia cuma lagi sembunyi aja. Nah, sekarang kita sudah berhasil memecahkan sebagian besar misterinya. Tapi ada satu pertanyaan lagi, kenapa sih para ilmuwan sibuk belajar genetika tumbuhan? Karena dengan ilmu ini, kita bisa membantu petani menciptakan tanaman super. Kita bisa bikin buah apel yang lebih manis, padi yang lebih cepat dipanen, atau tanaman yang kuat dan gak gampang sakit kalau diserang hama ulat. Bahkan, semangka tanpa biji yang sering kamu makan itu juga hasil dari ilmu genetika. Sekarang kita sudah tahu kalau setiap tanaman punya buku resep ajaib bernama DNA. Di dalamnya ada gen-gen yang menentukan warna bunga, rasa buah, dan bentuk daun. Jadi, saat kamu melihat tanaman di rumah, sebenarnya berkat genetika, petani bisa menghasilkan tanaman yang lebih sehat dan panennya lebih banyak. Jadi, ilmu genetika membantu menyediakan makanan untuk banyak orang. Kamu sedang melihat hasil dari petunjuk-petunjuk rahasia yang diwariskan dari induknya. Yuk, jadi detektif cilik, coba pergi ke halaman rumah atau sekolah. Nah, sekarang tantangan buat kamu di rumah. Cari 2 tanaman yang sejenis, lalu bandingkan. Apakah tingginya sama? Apakah warna bunganya sama? Mungkin ada yang mirip, mungkin juga ada yang berbeda. Siapa tahu kamu bisa menemukan petunjuk tentang bagaimana sifat-sifat itu diwariskan. Tulis hasil temuanmu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di petualangan sains berikutnya. Dadah!